Hai guys, balik lagi di Ulasan Edi. Di video ini gue mau nge-review salah satu PC rakitan lagi nih dari Ender Komputer yang udah pakai prosesor AMD Ryzen 5 5500 dan VGA-nya itu pakai AMD Radeon RX 580 8GB. Buat budgetnya PC ini murah banget ya. Dengan kombinasi prosesor dan VGA tadi, harganya itu cuma 6.090.000 doang. Nah, buat info lebih lengkapnya tonton terus video ini sampai habis. Oke guys, untuk part pertama di rakitan ini pakai prosesor Ryzen 5 5500. Prosesor ini merupakan lini produk AMD Ryzen dengan arsitektur Zen 3. Prosesor ini itu memiliki 6 core dan 12 thread untuk menunjang kegiatan kantoran maupun gaming. Ryzen 5 5500 memiliki clock speed sebesar 4,2 GHz dengan daya yang bisa dihasilkan secara default yaitu 65 Watt. Karena daya yang rendah, kita nggak perlu dipusingin lagi sama CPU cooler yang punya harga cukup mahal buat beberapa orang. Motherboard yang dipakai di PC ini adalah Arctek Alpha Force AK-B550M-EG. Secara tampilan, Mobo ini biasa aja ya, kayak Mobo entry level pada umumnya, dengan 2 slot RAM dan 1 buah slot SSD NVMe. Sayangnya Mobo ini nggak ada VRM heatsinknya, jadi buat performa pasti ketahan dikit buat ngejaga suhu VRM-nya supaya tetap stabil. Di samping itu, port-port dan headernya juga udah lengkap ya, dan udah tersedia USB 3 juga buat transfer data yang lebih cepat. Buat media penyimpanannya, PC ini pakai SSD dari Cleveland C710 berukuran 512GB. SSD ini masih pakai PCIe Gen 3 x 4 dengan speed read di 2050 dan write di 1650 Mbps. Buat speednya sih standar aja, walau di luar sana memang banyak yang nawarin speed lebih tinggi, tapi dengan harga cuma Rp375.000 sih menurut gue cukup worth it ya. Buat garansinya, SSD ini panjang banget dibanding yang lain. Cleve berani kasih garansi 5 tahun dengan TBW sebesar 300 TB. Itu cukup gede ya. Kemudian RAM yang dipakai adalah Cube Gaming Saber DDR4 3200MHz dual channel dengan kapasitas 16GB. Jujur untuk RAM DDR4 16GB dengan harga cuma 475.000 sih, RAM ini punya model yang cukup keren. Garis-garis tegas secara nggak langsung menegaskan kalau ini merupakan RAM yang dikhususin untuk gaming. Walau murah, RAM ini udah menggunakan plate aluminium yang sekaligus menjadi peredam panasnya. Memang sih RAM ini belum ada RGB di sisi atasnya kayak RAM lainnya, tapi secara performa RAM Cube Gaming Saber ini nggak kalah dengan RAM yang lain. Ngomong-ngomong, chipset yang digunakan sama RAM ini merupakan chipset dari produsen chipset terkemuka yaitu Micron. Dan dengan percaya diri, Cube Gaming juga kasih RAM ini garansi seumur hidup sampai kapanpun, jadi nggak perlu dikhawatirin lagi sama build quality dan after sales-nya. Next, VGA-nya pakai Arctek RX 580 dengan kapasitas 8GB GDDR5. VGA ini merupakan generasi Polaris 20XL dengan stream prosesor sebanyak 2048 SP. Berkapasitas 8GB GDDR5 dengan memori bus di 256 bit. Udah jelas kalau VGA ini bisa dengan mudah ngelibas game-game mainstream dan juga kompetitif. Dari websitenya, VGA RX 580 ini mengonsumsi daya sebesar 125 Watt dengan minimum power supply recommendation di angka 550 Watt. Jumlah display outputnya juga kaya banget dan dengan adanya 3 display port dan 1 HDMI. Untuk koneksi 4 monitor ke satu PC ini udah jelas bisa. Nah, untuk power supply-nya, PC ini pakai power supply dari Superflower Mega Series 500 Watt. Power supply ini memang bersertifikat 80+ watt doang. Sertifikasi 80+ watt ini adalah sertifikasi 80+ paling rendah, yang artinya power supply ini punya tingkat efisiensi di angka 80%, baik itu di penggunaan 20%, 50%, dan 100%. Jadi mungkin ada beberapa orang yang takut akan sertifikasi ini, tapi sebenarnya sertifikasi ini termasuk aman daripada power supply di luar sana yang nggak ada sertifikasinya sama sekali. Buat sistem pendinginannya, PC ini pakai PC Cooler Paladin EX400S. Tampilannya simple dengan 4 buah heat pipe untuk menyalurkan panas ke tiap sirip heatsinknya. Fan-nya kayak biasa ada di sisi depan buat ngedorong udara lewat sirip-sirip heatsinknya. Yang keren, fan 12 cm ini udah dapet ARGB, jadi bisa kita setting-setting warna dari fan ini sesuai dengan keinginan kita.
Untuk urusan konektivitas, paket EK Gaming ini dilengkapi sama TP-Link 150 Mbps USB adapter Wi-Fi versi antena. Buat versi antena udah jelas lebih bagus ya, karena punya daya tangkap sinyal yang lebih baik. Dan semua komponen tadi akan dimasukkan ke dalam casing Cube Gaming Cane yang warna putih. Casing ini memiliki tampilan yang keren dan simple. Desainnya juga tergolong ke dalam casing yang minimalis. Casing ini memiliki ukuran yang cukup kecil dan gak makan banyak tempat. Walau kecil tapi casing ini punya compatibility yang cukup baik. Casing ini bisa muat MOBO dengan ukuran MTX plus radiator 240 mm di sisi atasnya. Di bagian belakangnya juga terdapat slot untuk satu buah fan casing yang udah terpasang. Satu buah fan casing dari Cube Gaming Fixed White RGB sebagai exhaustnya. Enaknya lagi, casing ini juga udah dapat include 3 buah fan RGB di sisi depannya. Nah, sekarang gue akan benchmark PC rakitan ini menggunakan benchmark sintetis, beberapa game kompetitif, dan AAA. Dan gue tambahin proses rendering video beresolusi 4K dengan durasi 2 menit, dengan banyak esensial grafik yang gue dapat dari download media, dan berikut video benchmarknya. Kesimpulannya, dengan budget cuma 6 juta, kita udah bisa dapetin PC rakitan yang cukup banget buat main game tipis-tipis maupun video editing. Ditaruh di atas meja buat pamer atau sekedar mengagumi PC yang kita punya juga bisa.
Prosesor AMD Ryzen 5 5500 dan juga RX 580 8GB juga udah cukup pas banget ya buat dipakai coba iseng-iseng Valorant dan nggak ada drop FPS yang mengganggu karena SSD yang kita pakai adalah Craft C710 yang udah cukup membantu dan nggak buat delay waktu kita main. Casingnya simple, keren, dan estetik, plus airflow-nya cukup bagus untuk ngebuat komponen lain tetap adem pas dipakai full load. Kayak biasa, PC rakitan dari Enter Komputer ini udah dalam kondisi kerakit dan tinggal dibawa pulang aja kalau misalnya kalian mau beli. Untuk harga PC ini ada di angka 6.319.000 tapi didiskon menjadi 6.090.000 aja. Nama paket PC ini adalah EK Gaming Battle Conceptor EG. Jadi langsung aja kalian order atau beli paket PC ini. Sekalian gue mau pamit undur diri. Silahkan komentar di bawah, kita diskusi di situ bareng-bareng dan jangan lupa juga buat share pendapat kalian untuk rakitan PC kali ini. See you in the next video. Ciao.